Oke, berjumpa lagi bersama saya Kenny Haryanto. Para sahabat DOS, selamat malam. Ya, Chris, ya selamat malam dan juga Selamat untuk Mas malam. Bahrel. Terima kasih telah menyempatkan waktunya untuk datang ke sini. Iya. Karena ini juga lumayan surprising ya. Yep. Mas Bahrel bisa diajakin untuk langsung ikutan podcast. Bener banget. Di Asik. tengah kesibukannya ya kan ya. Iya, betul sekali. Mas Bahrel, mungkin boleh memperkenalkan diri sedikit aja. Halo teman-teman, nama saya Bahrel. Sekarang lagi sibuk bikin warung kopi kecil-kecilan namanya Long Road. Ya, sekarang kesibukannya sih di sana sih. Di Long Road Di Long Road aja. Iya. Luar biasa. Tapi udah cukup lama bekerja sebagai apa namanya? Barista penikmat kopi. Dari tahun 2011 sih. Oh, dari tahun 2011. Dari tahun 2011, tapi sempat vakum beberapa waktu terus lanjut lagi. Jadi ya mungkin sekitar 12-13 tahun lah. I see. Tapi kan ini kondisinya Mas Bahrel itu adalah dia baru pertama kali melihat, itu baru pertama kalinya Mas ya melihat X Bloom ya? X Bloom ya, tadi baru banget pertama kali. Menurut baru Mas, coba-coba. pandangan Mas? Sejam yang lalu ya. Sejam yang lalu. Dan Iya. tiba-tiba diajak podcast. Biasanya sih cuman ngelihat dari Instagram kan udah seliweran tuh. Oke. Menarik. Pas lagi ngelihat awal-awal, barusan cobain, sangat-sangat menarik sih. Karena pada akhirnya memang alat ini diciptakan untuk mencapai konsistensi yang semua orang bisa pakai dan gunakan dengan sangat-sangat mudah. Jadi berarti poinnya adalah lebih ke arah practicality-nya gitu ya Mas? Practicality. Kenapa teman-teman atau customer masih suka ngopi di coffee shop? Mungkin selain kita dapat human interaction, ada muscle memory yang teman-teman barista atau teman-teman yang kerja di belakang bar itu lebih terlatih dibanding teman-teman yang suka nyeduh di rumah. Makanya dengan menggunakan alat yang sama, biasanya pasti ada efek yang sedikit berbeda ketika kopinya langsung dibikin sama teman-teman yang ada di belakang bar. Nah, mungkin si alat ini, X Bloom ini, bisa banget kita bikin kopi cup quality-nya mirip sama yang kita hasilin di coffee shop. Meskipun mungkin kayak tadi saya bilang, kalau ke coffee shop pasti tetap ada human interaction yang bakalan lebih dibanding sekedar mesin. Tapi ya experience-nya itu yang kita pengen sampein, artinya ya experience cup quality yang biasa kita dapat di coffee shop sekarang mudah banget dijangkau dengan adanya mesin kayak seperti X Bloom ini. Oke, it's quite revolutionary, right? Oke, jadi itu keren banget sih. Maksudnya kita juga kayak bisa mendapatkan recognition setinggi ini juga ya, dari barista. Walaupun dia baru pertama kali nyoba, dan mungkin nanti Mas bisa kita bisa lah ya untuk kayak atur kira-kira kalau misalnya Mas mau merasakan X Bloom juga secara pribadi. Boleh. Nanti kita akan bicarakan. Oke? Ya, tapi menarik sih ini sih. Cuman saya ada pertanyaan nih Mas terkait kalau misalnya ini secara manual brew itu culture-nya gimana sih Mas di Indonesia Mas? Secara kayak banyak nggak sih orang yang kayak interested sama manual brew itu sendiri? Secara general nih, sebenarnya manual brew itu tuh dari 8 tahun lalu tuh udah mulai rame banget. Kenapa? Karena manual brew itu kan kita bikin kopi tuh dengan metode yang paling sederhana dan paling murah gitu kan. Jadi artinya manual brew itu bisa dilakukan di rumah, kantor, ataupun kita ke coffee shop. Karena secara equipment itu lebih murah daripada mesin-mesin espresso. Yang kedua, beberapa waktu ini manual brew khususnya pasca COVID meningkat drastis. Kenapa? Karena kan selama COVID itu kan kita nggak ngopi nih ke coffee shop. Artinya teman-teman mulai belajar bikin kopi di rumah, ngulik gitu kan. Akhirnya mereka tertarik minum kopi seperti di coffee shop. Akhirnya mereka mulai nekunin lagi manual brew. Pasca COVID, beberapa item filter kopi itu justru jadi best seller di coffee shop. Kenapa? Karena mungkin salah satunya adalah film-film drama Korea itu kan aktor-aktor atau aktrisnya itu mereka minumnya
either itu ice black atau enggak ice filter coffee Atau enggak Kopiko ya Mas? atau enggak Kopiko benar. Jadi artinya sebenarnya manual brew ini memang salah satu menu yang memang hype banget. Kendalanya adalah mungkin ketika kita pesen di coffee shop, ketika kita bikin di rumah dengan peralatan yang sama dan biji kopi yang sama yang kita bawa dari coffee shop kita beli, kadang-kadang rasanya kok beda ya gitu. Nah, artinya ya dengan demand yang gede, artinya peluangnya itu juga gede sebenarnya untuk bikin kopi di kantor ataupun di rumah. Tapi tadi ngomong-ngomong soal Korea juga ya, berarti kayak ini ya, maksudnya mereka kan punya stylenya sendiri, mereka juga pengen untuk kayak ngerasain, oh oke, gue udah punya interest nih satu barista gitu. Terus habis itu ngomongin masalah kayak, kan mungkin ada juga yang kayak mereka cuman sekedar kayak, ya udah kayak hobbyist aja gitu Mas. Nah, kalau misalnya dari sudut pandang Mas sebagai barista gitu ya, kan Mas kan juga harus kayak grinding, scaling, water temperature sendiri. Nah, sekarang tuh tinggal masukin kapsul. Nah, menurut Mas kalau dari kapsul itu tuh gimana sih? Kayak apakah itu cheating atau kayak gimana gitu? Selama semuanya disiapin dengan spesifik dan resultnya juga optimum, kayaknya enggak sih, karena kita juga kebiasa di coffee shop itu tuh kita juga punya target-target spesifik, misalnya kayak kita harus ngegilai kopi dengan certain grind size, certain time dan dose juga. Artinya mungkin yang ngebedain kita pekerja di belakang bar dengan teman-teman yang sekedar baru mulai bikin kopi adalah ya muscle memory kita tuh kita dididik untuk secara akurat bikin produk secara spesifik dan jadi kenapa bisa direpetisi, jadi jangan sampai hari ini kita bikin cup pertama enak banget tapi ntar cup ke-10 konsistensinya turun. Mungkin tuh konsistensi itu yang belum bisa di-achieve sama teman-teman yang ada di kantor atau di rumah. Nah, artinya kalau umpamanya produk-produk seperti ini kita bisa achieve targetnya, mungkin bisa dapat result yang lebih optimum lagi. I see. Gitu. I see. Artinya nih sebenarnya bikin kopi di kantor kalau umpamanya semuanya terukur, bukan suatu yang mustahil. Jelek-jelek banget juga, mustahil juga gitu. Banyak kok teman-teman pekerja rumahan gitu yang sering ke coffee shop, mereka punya alat-alat sederhana, tapi mereka paham gitu variabel-variabel. Misalnya tadi contoh kan grind size, mereka paham air yang digunakan, mereka paham produknya. Artinya misalnya kayak either itu susu atau enggak kopi yang dipilih ini mereka paham. Rasanya nggak kalah sih kayak di coffee shop gitu. Artinya kita paham aja semuanya variabelnya. Dan untuk kayak pecinta drama Korea ya, berarti dia kalau misalnya lu mau naikin standar lo untuk bisa merasakan kopi yang nikmat bersama dengan barista-barista langganan lo ya, boleh banget untuk langsung ambil aja Exblum sambil ngeliatin lihat drakor. Banget. Mau ngelihat drakor, mau jadi merasakan diri sebagai drakor yang ada di dalam drama Korea juga gitu, kayak CEO kan vibes-nya. Jadi dia udah punya barista sendiri, bisa langsung dari Exblum. Nah, ini Mas, silakan boleh dilanjutkan. Sebenarnya ya yang unik tuh adalah kayak gue sering ngomong gitu ke teman-teman kayak udahlah ngapain belajar bikin kopi gitu, biar kita aja kalau lu jago semua bikin kopi ntar kerjaan kita nggak ada gitu. Gitu. Karena kita suka bercanda kayak gitu, udah janganlah jago-jago banget, tapi artinya kan mereka juga sometimes kan mereka sibuk gitu kan, kayak aduh kok ngulik kopi susah banget gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga suka nyaranin gitu. Ada beberapa kan mesin-mesin otomatis yang bisa nyeduh kopi cuma tinggal pencet. Ini aja pilih produk yang bagus, beansnya bagus, air yang digunakan bagus, grinder yang digunakan bagus. Itu dulu ya, sebelum ada si Exblum ini. Dengan mereka yang ngedengerin saran-saran kita tuh akhirnya kayak oh ternyata gampang juga ya bikin kopi. Nah, barusan nyoba Exblum ternyata unik banget, semuanya di-combine jadi satu. Di mesinnya udah ada grinder, scale. Jadi kita cuma tinggal sebenarnya tuang air aja, nyeduh doang gitu ya. Dan di preset semuanya pakai HP. Jadi artinya tuh yang dulu mau bikin manual brew di rumah terlihat ribet karena harus ada scale sendiri, kettle sendiri.
dripper sendiri dan juga grinder sendiri yang kalau dikumpulin tuh harganya juga lumayan sekarang bisa diganti dengan satu mesin aja udah semuanya ada gitu. Wah. Jadi artinya ya sebenarnya bikin kopi di rumah gampang, mudah, konsisten, dan yang paling penting akhirnya kita juga dapat human interaction lagi. Jadi karena si resep tiap dari kopi kan itu. tiap kopi kan bisa beda. Jadi kita bisa diskusi lagi further, misalnya kayak kemarin gue beli kopi yang ini nih, kira-kira resepnya apa ya? Oh ini udah gue siapin nih presetnya, coba tinggal ikutin aja, cobain deh. Nanti kalau ada kendala di mana tadi kita rubah aja di grind size atau di jumlah tuangan aja. Artinya kita tetap dapat, meskipun ini pakai mesin, tapi kita dapat human interaction karena kita bisa sharing profile yang kita mau ke teman-teman atau juga ke orang lain yang membeli kopi yang sama. I see. Wah itu keren banget sih. Udah dapat approval lah ya berarti. Iya. Kayak first impression terhadap Mas ngeliatin X Bloom ini itu pertama kali seperti apa sih? Sebenarnya bener-bener pertama banget tadi pas lagi datang. Wih, mesin nih gitu. Yang kaget sih kirain ini cuman buat nuang aja ya. Nah, ternyata ada grinder sama built-in scale-nya juga, plus ada aplikasi juga. Karena sebenarnya tuh nggak kaget lagi mesin bisa achieve level yang mirip sama manusia. Karena dulu pernah waktu di Australia ngelihat juga mesin otomatis untuk filter kopi, cuman harganya 10 kali lipat lebih mahal dari ini. Dengan itu hadir di bentuk yang lebih kecil, artinya nyeduh kopi secara konsisten itu bisa lebih terjangkau lagi buat masyarakat kantoran, rumahan, atau juga coffee shop yang kayak kita tahu sekarang gaji juga lebih mahal. Nyari SDM yang capable sekarang buat nyeduh kopi juga udah lumayan susah kadang-kadang kan. Betul. Hopefully dengan adanya mesin ini juga kita bisa, ketika ada turnover karyawan atau enggak kita pengen nyajin kopi di rumah tapi sambil ngobrol sambil ada kerjaan lain, cuman tinggal pencet, itu kita bisa achieve. Betul. Jadi maksudnya secara perspektif pun bukan kayak kita menggantikan, tapi lebih ke arah ini bisa untuk menjadi kayak pengganti sembari juga masih memiliki human touch-nya di setiap resep yang diberikan oleh barista. Bener. Gitu. Karena kita sendiri pun sebagai, misalnya nih aku pelaku industrinya gitu kan. Orang beli kopi dari aku dengan alat yang sama, terus mereka pakai di rumah. Aku cuma tinggal bisa, tadi resepnya gini, nanti coba ikutin aja. Kalau ada yang kurang atau mau dibikin secara personal, customized flavor, kita bisa bantu. Either itu rasionya dibikin lebih encer atau lebih tebel, itu bisa kita bantu juga dengan alat ini gitu. Luar biasa. Nah tapi Mas juga sekaligus mungkin kita ngomongin masalah bisnis juga kali ya Chris ya. Kayak apa namanya, di sini kan berarti kita mau coba untuk menggait nih, kita bikin satu ekosistem gitu Mas. Satu ekosistem yang emang kita ada dealing juga dengan roastery gitu, yang ada di luar sana. Mungkin dia juga bisa untuk memasukkan mungkin antara interaksinya itu between the barista sama juga roastery-nya, di mana mungkin kalian punya taste yang ada gitu kan, baik biji kopi atau gimana. Terus habis itu, yes betul, dan udah jadi langganan nih kebetulan untuk di roastery ini. Nah terus habis itu kita bisa untuk masukin di kapsul tersebut ya, untuk bisa kita seduh gitu. Nah menurut Mas ini potensial nggak sih Mas untuk masuk ke roastery itu? Itu sinergi yang baik sih. Jadi semua teman-teman jadi akhirnya masuk ke satu ekosistem yang sama. Betul. Artinya ya end customer yang memakai alat ini, dia ngerasa dapat produk yang baik, dapat resep yang baik, ada after sales atau after service yang baik. Teman-teman roastery juga akhirnya bisa lebih dekat ke customer dengan pendekatan yang lebih modern. Dan X Bloom-nya sendiri akhirnya bisa jadi pihak middle penengah yang ngubungin si customer dan juga pelaku usaha. Artinya kadang kan masih menjadi masalah tuh, kayak kenapa ya beli kopi di warung atau di roastery kalau dibawa pulang kadang-kadang hasilnya bisa berbeda. Nah, hopefully dengan semua variabel yang bisa di-lock bareng-bareng dengan mesin yang sama, ya borderline-nya itu bisa sedikit terkikis. Gitu. Borderline-nya terkikis, tapi mungkin lebih ke ini ya, barrier to entry-nya akan jauh lebih enak gitu ya Mas. Barrier to entry-nya lebih enak gitu. Artinya teman-teman awam
yang baru mau mulai belajar bikin kopi nggak ada Takut. perasaan Iya. trauma lagi gitu. Iya, Kadang kita juga ngerasa trauma. Pernah beberapa kali gitu, kayak beli kopi dari tempat A, B, dan C, ketika bawa pulang ke rumah kok nggak seenak gitu. Kadang tuh suka trauma gitu. Iya. Jadi ya hopefully dengan Ini pengalaman adanya pribadi ya Mas? ini pengalaman banyak temen sih, kayak Banyak orang. kok minum kopi di sana enak, pas lagi bawa Sampai, pulang biji kopinya kok Kurang. dicoba dikulik-kulik sampai kopinya mau habis baru dapat enaknya gitu. Nah, hopefully dengan adanya alat-alat kayak gini tuh bisalah jadi barrier yang bisa nyampein experience kopi hampir mirip lah gitu. Ya, memang tujuannya sih juga mau masuk ke apa ya, support lokal sih Mas, sama juga international ya. Tapi mungkin kita akan lebih ke roastery-nya itu tuh ya pastinya kita juga harus punya pride dong lokal ya gitu. Iya. Cuman kita tidak menutup kemungkinan kalau memang bisa bekerja sama dengan banyak stakeholders gitu ya. Iya. Dan untuk satu pertanyaan nih Mas ya, mungkin seberapa worth it untuk kaum busy gitu, kayak tapi picky. Misal kayak tadi si Mas Farhan gitu ya kan, dia CBD banget nih, terus habis itu kayak cari sesuatu yang kayak lebih apa ya, kayak bisa digenggam gitu tapi nggak perlu pergi ke coffee shop kayak gitu. Itu tuh worth banget gak sih? Seberapa worth ini POV pribadi ya. Ya. Ini worth lah, dari skala 1 sampai 10 mungkin 8 sampai 9 ngedeketin. Kenapa? Karena tadi kan satu, kita nggak usah beli banyak equipment, cuman nyiapin listrik aja. Betul. 2, kita bisa tuker resep. Yang ketiga, tadi kan gue sempat bercanda kan, udah kalian nggak usah belajar bikin kopi, biar kita aja nanti kalau nggak kalau kalian jago bikin kopi kita ngapain. Nah itu kan artinya kan kayak sindiran halus aja, kayak udah mending kalian tuh fokus kerja aja biar duitnya lebih banyak buat belanja kopi dari kita lebih gampang gitu. Jadi tapi artinya kan kita juga pengen mereka minum kopi enak di rumah tanpa harus pusing resep. Jadi mungkin dengan alat ini kita bisa tukar resep. Artinya ya mereka juga bisa ngopi enak dari rumah. Bisnis kita juga cepat terjangkau. Human interactionnya tetap ada. Di samping itu kan sekarang serba ribet ya. Betul. Kerjaan makin banyak. Ada kantor segala macam. Gue tuh tipe orang yang percaya kalau lu masak moodnya lagi jelek, mungkin masakan lu nggak enak. Sama kayak bikin kopi itu kayak kalau moodnya lagi nggak enak tuh bisa aja kopinya sebenarnya udah enak, tapi kok nggak enak ya, mungkin karena ada aura negatif masuk ke dalam cangkir kopi yang kita bikin. Betul tuh. Nah, hopefully dengan ini cuma tinggal pencet doang gitu. Jadi hasilnya average. Iya, hasilnya jadi lebih gampang, nggak peduli mood dan lain-lain. Nggak naik turun lah ya. Bener. Ditambah cuma tinggal pencet, tek, kita bisa misalnya ngerjain hal yang lain, tiba-tiba kopinya udah jadi. Itu kan gampang banget jadinya. Betul. Wah, luar biasa. Atau enggak, misalnya kan kadang-kadang nih teman di rumah datang gitu kan, kayaknya lu bisa bikin kopi deh, terus lagi nggak mood gitu, gue lagi nggak mood, bikin aja sendiri, malah enak kalau gue yang bikin. Tapi kalau ini kan bisa gampang, itu ada mesin kopi, bikin aja sendiri gampang kok, tinggal pencet-pencet ini nih pakai kartu, tet jadi. Oh enak juga ya sekarang, gampang. Artinya ya kalau lagi males pun kita bisa tetap ngasih kopi ke orang yang mau minum kopi di rumah atau di kantor. Luar biasa. Kartu yang dimaksud dari Mas Bahrin tadi itu NFC ya. Untuk NFC-nya. Iya, ada NFC-nya. Terus hasil itu juga langsung dimasukkan ke dalam aplikasi. Sudah integrated, berarti tinggal kayak kita seduh sendiri by setting. Ya. Yes, benar. Enak sih. Untuk pertanyaan terakhir nih Mas ya, siapa yang cocok buat punya X belum? Ya orang-orang yang udah ngejadiin kopi itu sebagai kebutuhan harian. Karena gue tipikal orang yang percaya kalau umpamanya kopi enak itu bisa bikin mood enak seharian. Jadi menurut gue kalau kita pagi-pagi bangun tidur bikin kopi terus tiba-tiba kopinya nggak enak gitu, kayak itu bisa cranky seharian. Dan hopefully dengan adanya alat ini kalian bisa dapat kopi yang menyenangkan tiap hari, biar aktivitasnya itu tetap
enak seharian. Ya, ya. Karena sering banget tuh gue dapet curhatan kayak, ih gila ya, gue tadi pagi-pagi bela-belain ke tempat ini, bikin kopi, mesen kopi, nggak enak cuy, mana mahal lagi, uring-uringan gue seharian. Iya. Artinya ya, hopefully kita bisa minimalisir lah hal-hal seperti itu. Sama seperti tadi Masnya juga bilang kan kayak pasti bakal ada ininya jatahnya untuk saya juga paham. Misal kayak begini nih, tadi berhubungan dengan mungkin saya kan nggak terlalu peduli, gue kan nggak terlalu peduli ya Chris ya. Misal kayak gue beli ya udah 8, harga 8.000 enak, harga 16.000 enak, harga 45.000 juga enak gitu loh. Jadi kayak ya gue nggak akan cranky gitu masalah ini. Cuman tadi dengan hasil yang Mas bikin tadi ya, walaupun mungkin nggak 100% akurat, itu saya ngerasain kayak gila, ternyata enak banget gitu loh. Manual brew enak banget. Iya, manual brew tuh very smooth and soft gitu loh. Jadi kayak it's so good. Nah, sebenarnya kan makanya tadi kan kita experience-nya itu yang kita jual, experience cup quality. Artinya waktu kita masih kecil SD SMP gitu, kita makan di tempat makanan A itu enak banget, tapi seiring jalannya waktu kita punya experience lain, palet kita naik gitu, kita dapat experience yang lebih menyenangkan, kita balik lagi gitu ke tempat makan kita kecil. Mungkin rasanya yang dulu enak banget jadi biasa aja, bukan karena resepnya ganti, tapi mungkin karena experience kita udah banyak, palate kita udah lebih terlatih. Jadi ya hopefully dengan alat ini ya kita bisa dapat experience yang mirip lah sama apa yang kita dapat juga dari sisi teman-teman yang bekerja di industrinya. Luar biasa Mas, terima kasih. Dan untuk satu lagi pertanyaan terakhir, satu kata untuk mesin ini. Sangat menarik dan cukup konsisten sih. Gimana Chris? Yang unik ada pembicaraan kita dari dua narasumber ini apa coba Ken? Apa menurut lo? Yang sama-sama dibicarakan adalah muscle memory. Apakah pembuatan manual brew itu sesulit itu sih Mas? Sehingga tadi antara Mas Farhan dengan lu ini tuh sama-sama fokusnya tuh ke muscle memory itu. Iya, karena sering banget kejadian kita udah ngasih resep yang sama gitu, dengan parameter yang mirip gitu, air udah kita kunci, grind size kita kunci, resep dan lain-lain kita kunci, tapi hasilnya berbeda. Karena kenapa? Karena ada satu variabel yang mungkin berbeda, yaitu kita bilangnya agitasi dan lain-lain. Misalnya contoh nih, si A bikin kopi, air turunnya itu misalnya 3 gram per second, sementara si B bikin kopi 5 gram per second. Artinya yang satu lebih lambat, yang satu lebih deras. Dengan semua variabel yang sama, pasti rasa kopinya berbeda. Kenapa? Karena interaksi air dan kopinya itu yang satu lebih lambat, yang satu lebih cepat. Jadi bisa besar kemungkinan rasanya akan sangat-sangat berbeda. Nah, sementara tadi di aplikasinya juga gue lihat kita juga bisa ngatur si flow rate yang turun dengan pattern yang kita bisa mau. Iya. Teknikal banget sih Mas itu Mas, gila. Nah, hal-hal kayak gitu tuh yang sedikit tapi bisa berpengaruh. Contohnya kayak bikin nasi goreng lah. Meskipun resep nasi gorengnya sama. Kelihatannya pakai woknya sama, tapi sometimes gitu ada sedikit eksekusi yang berbeda, hasilnya bisa berbeda. Menarik ya, menarik banget nih. Oke, berarti terima kasih banyak sama-sama. Mas atas waktunya. Sama-sama. Kita udah dikasih insight luar biasa juga ya. Jadi untuk para sahabat DOS, seperti yang tadi diceritakan oleh Mas Bahrel ya, ini akan jauh lebih mantap nih kalau misalnya kalian bisa langsung touch and try, ngerasain juga kayak first experience untuk merasakan X Bloom ini ya, supaya mungkin kalian bisa mengerti gitu apa yang kita bicarakan ya. Jika kalian penasaran, langsung aja pergi ke Ratu Plaza. And I'm gonna see you soon. Peace out. I love you guys. Thank you very much for watching. Bye.